Belajar dari lebah. Kita semua sepakat bahwa lebah merupakan salah satu hewan yang memiliki manfaat paling baik, terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Sebut saja madu. Madu merupakan produk yang dihasilkan dari hewan ini. Dan madu sendiri secara medis memiliki jutaan manfaat bagi kesehatan manusia. Bahkan di Al-Quran, kitab suci umat Islam, di surat An-Nahl ayat 68-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kebaikan lebah yang tercatat dalam Al-Quran seolah-olah dapat menjadi tauladan bagi kehidupan manusia. Berikut sifat dan kebaikan lebah yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, lebah hanya makan hal-hal yang baik saja. Lebah tidak akan pernah mengambil makanan dari bunga yang masih muda atau belum mekar. Tidak pula dari bunga di sana yang sudah ada lebah yang lain mungkin. Lebah selalu memilih untuk hanya mengambil makanan dari bunga yang segar, bersih, dan juga baik. Kita harusnya sebagai manusia, di saat ingin mencari pekerjaan, memulai bisnis, ataupun memilih makanan, kita hanya makan dan atau mencari hal-hal yang baik saja. Carilah yang paling terbaik. Yang kedua, lebah adalah pengejar prestasi yang tinggi. Hal ini merupakan bagian sikap seorang mukmin. Mereka tidak akan pernah berhenti dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Seorang mukmin harusnya selalu berusaha untuk mencapai hal yang terbaik dalam hidupnya. Yang ketiga, lebah tidak akan pernah mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Bahkan, manfaat yang diberikan jauh lebih besar dari sesuatu yang diambil oleh lebah itu sendiri. Lebah mengambil serbuk dari bunga dan menaruhnya pada bunga yang lain, yang mana aksi tersebut dibutuhkan oleh bunga. Sama seperti lebah yang punya hubungan dengan bunga, setiap manusia juga punya hubungan dengan manusia atau makhluk yang lainnya. 4. Lebah tidak akan merebut bunga yang telah berelasi dengan lebah yang lain. Lebah akan mencari bunga yang memang belum diambil oleh lebah lainnya. Filosofinya adalah sebagai manusia, kadang seringkali kita salah berkompetisi. Kita merebutkan hal-hal yang sebelumnya telah diusahakan oleh orang lain bahkan. Misalnya kita melihat tetangga atau teman membuka bisnis baru. Kita akan membuka bisnis baru yang sama dan berusaha mengambil pelanggan dari tetangga kita tersebut. 5. Lebah tidak akan menuntut terlalu banyak dan tidak akan pernah memberikan tekanan kepada makhluk lain, dalam hal ini bunga. Bayangkan, saat lebah hingga pada bunga, apalagi kondisi bunganya secara kekuatan rapuh daripada lebah, dia tidak akan pernah hinggap sepenuhnya hingga membuat bunga tersebut patah atau tangkainya rusak. Yang keenam, lebah adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah iri satu dengan yang lain. Bahkan, mereka membuat sarana secara kolektif. Mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan kita, sering kita dalam komunitas pertemanan, kadang kita merasa iri ketika melihat kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain. 7. Lebah adalah makhluk yang berbanding terbalik dengan manusia. Terkadang ketika merasa sibuk atau kita famous, terkenal, atau mendapatkan banyak kenikmatan, kadang kita masih merasa sombong. Kita tidak pernah mau meluangkan waktunya untuk orang lain, atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain.
sehingga kita tidak pernah mau bergaul dengan orang yang posisi atau keberadaannya sama dengan kita. Kedelapan, lebah memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari hewan unik ini. Makhluk yang ukurannya relatif cukup kecil, namun dikaruniai sifat-sifat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan usaha kita untuk bisa belajar dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sukses selalu. Salam Golden Quotes.